Ketika misalnya teman-teman cari hiburan, ada artis luar negeri datang masuk ke Indonesia, kebijakan politik lah yang menentukan itu. Mulai dari gaji teman-teman, mungkin teman-teman yang suka ngopi, komoditas kopi itu mungkin hal kecilnya ditentukan dari kebijakan politik. Jadi ketika teman-teman bilang bahwa aku nggak suka politik, aku benci politik, ya sebetulnya nggak masalah. Tapi yang namanya melek politik itu harus. Karena ketika kita gak melek politik, kita cuman mikirin bahwa saya juga digaji sendiri, saya bisa refreshing sendiri. Teman-teman nanti pada akhirnya hanya menikmati hasil dari kebijakan-kebijakan politik, gak tahu dan gak paham bahwa kebijakan politik itu benar atau salah. Selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat semua. Dan kali ini kembali saya host Budi BP kedatangan tamu. Dan kali ini luar biasa karena tamu kita kali ini seorang dari kalangan muda, dari Gen Z. Nah, bagaimana pembicaraan kita tentang perpolitikan di mata para generasi muda, para Gen Z, nanti kita ikuti pembicaraan sampai akhir ya. Dan selamat datang Bintang. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah hadir di podcast kami di RBPR Bandung. Siap, suatu kehormatan. Sebelum kita bincang lebih jauh, silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Bintang. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Parahyangan. Saya Gen Z, kelahiran 2003. Lalu kegiatan di luar, saya mungkin aktif di beberapa kegiatan organisasi kepemudaan. Saya juga aktif bersama teman-teman di lintas universitas di Bandung, Pak. Kami membuat suatu gerakan advokasi pendidikan awalnya, karena semangat kegiatan ini dulu untuk memberantas kebodohan. Dulu ketika masa pandemi COVID-19, anak-anak kecil itu cenderung kesulitan untuk mengakses pembelajaran yang offline gitu. Nah, akhirnya saya dan teman-teman SMA dulu dan teman-teman kalangan universitas yang lain, lintas universitas, saya membuat gerakan dengan nama Sekolah Masyarakat. Yes, mantap. Demikian perkenalan awal nih. Kita berbincang lebih lanjut. Ini Bintang. Jadi background-nya mahasiswa hukum. Betul, Pak. Iya, dan masih aktif. Baik, ini Gen Z karena tadi usia berarti baru berapa? 21 ya? 20, Pak. 20 malah, masih 20. Tapi kayaknya kegiatannya udah dari SMA. Ya, begitulah, Pak. Ya. Baik, ini menarik sekali karena saya belum mengetahui secara jauh Gen Z ini gimana sih tentang pandangan tentang perpolitikan di Indonesia. Tentang perpolitikan, kalau yang saya temukan di teman-teman saya, karena hari ini Gen Z melihat bahwa politik itu bukan suatu hal yang penting menurut mereka. Mungkin beberapa case umumnya kayak gitu. Karena Gen Z sekarang kadang kebanyakan Gen Z tuh yang dia kejar adalah biasanya work-life balance. Yeah. Lalu dia bisa mendapatkan uang untuk jajan, liburan ke luar negeri untuk konten Instagram, TikTok. Terus juga biasanya kalau misalnya di konten-konten TikToknya itu ya banyak yang bilang ya katanya butuh pengakuan, katanya defisit afeksi, katanya aktualisasi diri, betul. Makanya menganggap bahwa kayaknya kalaupun saya tidak terlibat langsung di politik, kayaknya kalau misalnya saya tidak suka terhadap politik, toh tidak akan mempengaruhi hidup saya. Itu kebanyakan seperti itu ya dari hasil ini ya ngomong. Kalau kenapa saya bisa bilang seperti ini, Pak? Karena beberapa kali saya temui di teman-teman pergaulan saya seperti itu. Walaupun memang beberapa teman-teman juga ada yang melek dan ada yang
peduli, bahwa sadar bahwa politik juga penting, bahwa politik juga ternyata suatu hal yang krusial buat kehidupan mereka gitu Pak. Oh ya, nah kita lebih tajam nih tentang perpolitikan karena kita sekarang ada di tahun politik, khususnya agenda Indonesia ini adalah pemilu, dan pemilu itu pemilu pilpres dan pileg ya, legislatif. Nah itu kalau Bintang sendiri dapat informasi dan mempelajari tentang pemilu ini dari mana? Saya pengen tahu. Oke, sebetulnya saya juga salah satu generasi Z yang mungkin tergolong dulu awalnya benci terhadap politik. Oh, yes. Karena contoh-contoh yang diberikan itu contoh-contoh yang kurang baik. Yang buruk. Korupsi, Ya. terus nepotisme, penyelewengan dan segala macam gitu. Cuman ketika melihat politik dari sisi yang baik, melihat politik dari sisi yang mungkin sisi yang lebih bermanfaat, ternyata politik juga punya dampak, mungkin dampak yang lebih besar ketimbang isu-isu yang lain untuk justru berdampak buat masyarakat gitu. Karena kalau misalnya bicara melihat politik gitu, tahu politik dari mana, dulu entry point saya adalah dari isu-isu sebenarnya Pak. Saya aktif di isu-isu. Kebetulan sebagai mahasiswa hukum, saya aktif di isu-isu tentang perlindungan masyarakat adat. Itu mulai saat mahasiswa ya? Tertarik saat mahasiswa. Saat SMA saya tertarik dengan politik, entry point-nya dengan kecemasan saya, atau ya saya punya keresahan ketika melihat cita-cita seorang anak tukang beca pengen jadi presiden dengan anak presiden yang pengen jadi wakil presiden. Ternyata beda ininya. Ternyata kan beda peluangnya Pak. Walaupun sebetulnya kedua anak tersebut punya hak yang sama untuk mencapai cita-citanya kayak gitu. Ya, ini menarik ini. Nah, langsung saja ini kita karena Pilpres ini sudah dekat dan sudah kita ketahui, pasti sudah tahu ya berapa ini pasangan calonnya ada berapa? Sudah. Ada berapa kita? Ada 3. Ada 3. Nah, Bintang udah menentukan belum ini yang paslon berapa ini yang kira-kira menarik dan nanti akan dipilih? Oke. Sudah. Sebelumnya untuk memilih paslon, saya sebetulnya melihat dulu dari ketiga paslon, latar belakangnya, backgroundnya, track recordnya, lalu kerja-kerja apa saja gitu yang sudah diturunkan, legacy apa yang diturunkan, prestasinya lah ya. Prestasinya apa? Nah, sebetulnya dari ketiga capres juga mengandung unsur yang destruktif. Tapi kalau misalnya kita bedah, unsur yang destruktifnya paling kecil atau unsur yang destruktif paling sedikit. Destruktif itu bagi masyarakat yang negatif lah ya. Yang negatifnya kekurangan sedikit. Ya. Itu adalah pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pasangan 03. Pasangan 03, betul Pak. Oke, itu dari sisi yang negatif. Kalau dari sisi positif, kenapa memilih paslon 03? Apa ini alasannya? Sebetulnya tadi juga destruktifnya bukan destruktif bagi masyarakat sih Pak. Destruktifnya bagi koruptor dan bohir gitu. Iya. Destruktif bagi mereka. Ya. Sisi positifnya banyak. Saya melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya gagasan dan punya program kerja yang betul-betul ngena di generasi Z gitu Pak. Sudah tahu program kerja? Beberapa program kerja saya tahu. Ya. Semua ada 21 itu. Kenapa Pak? Semua ada 21. Semua ada 21. Tapi apa yang sudah tahu? Yang menarik. Yang paling menarik menurut saya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Wis, itu berhubungan dengan pendidikan ya? Itu berhubungan dengan pendidikan. Karena ya mungkin saya yang sudah pernah terjun langsung ke masyarakat yang grassroots, kendala mereka kan ketika mereka mau menyekolahkan anaknya, ketika mereka mau memenuhi cita-cita anaknya, mereka terhalang dengan ekonomi, mereka terhalang dengan biaya gitu Pak. Tapi ketika ada suatu pemimpin yang punya gagasan tersebut, menurut saya itu gagasan yang mahal. Karena masyarakat miskin di sini merasa dianggap, atau ya mereka dengan ada satu sarjana di setiap keluarga mereka. Keluarga miskin tuh ya. Saya yakin betul bahwa keluarga mereka pasti akan terupgrade dari sisi kesejahteraan. Dari sisi kesejahteraan jelas. Berarti ada dua sisi. Nah, itu kan sebenarnya pasti juga tahu juga ya. Di saat Gubernur Jawa Tengah sudah dilakukan juga untuk pendidikan. Untuk anak-anak SMK khususnya kan Pak. SMK ya. Betul. Tahu. Apa itu yang Anda ketahui itu tentang SMK boarding itu ya? SMK boarding ini
yang saya tahu sebenarnya. Ya. Pak Ganjar kan membuat SMK ini dulu dengan tujuan bahwa supaya masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan dari dari SMP ke SMA atau dari SMP ke SMK disediakan sekolah khususnya. Bahkan setelah lulus dari SMK, Pak Ganjar juga punya jejaring dengan menyekolahkan siswa-siswinya ini ke pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang memang menunjang dengan bakat dan minatnya gitu, Pak. Artinya tertampung ya. Tertampung. Tidak hanya sekedar gratis tapi tertampung juga. Gratis tertampung. Nah, makanya itu sebetulnya program kerja yang dibutuhkan generasi Z. Apalagi sekarang kan ya jujur lah, mungkin buat generasi Z cari uang jajan kan biasanya dari kerja part time dan segala macam. Ya. Pak Ganjar di dalam program kerjanya dia punya beribu-ribu lapangan pekerjaan, dan mungkin menurut saya itu adalah salah satu peluang buat generasi Z selain mencari uang jajan di situ, tapi juga belajar di situ gitu, Pak. Belajar di situ dan melihat kalau misalnya ternyata ya mungkin amin Pak Ganjar nanti yang menang. Ya. Generasi Z harusnya melihat itu gitu, Pak. Ya, jadi yang dilakukan Pak Ganjar itu sudah melakukan itu. Betul. Dan kedua memang salah satu programnya itu ada 17 juta lapangan kerja nantinya. Nah, saya tertarik karena tadi Bintang mahasiswa hukum ya. Betul. Nah, untuk yang cawapresnya nih, gimana di pandangan seorang mahasiswa hukum? Pak Mahfud. Oke. Oh, melihat Pak Mahfud, Pak, berarti. Pak Mahfud jelas sosok idola, sosok guru besar karena beliau kan profesor yang memang banyak diidolakan oleh teman-teman saya yang dari Fakultas Hukum. Mahasiswa hukum. Kenapa? Karena ya beliau bahkan kan sekarang dijuluki di TikTok bahwa beliau peluru tak terkendali. Peluru tak terkendali. Karena beliau lengkap. Pertama, ya beliau pernah duduk di legislatif, MPR, ya, anggota Dewan, Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Menko Polhukam, eksekutif. Ya, sekarang eksekutif, oke. Dan Trias Politika itu ya? Trias Politika, masuk ke semua. Trias Politika, dan Pak Mahfud ini kan, beliau menurut saya adalah sosok yang berani gitu, Pak. Beliau sosok yang berani, beliau sosok yang tegas. Koruptor saya sikat. Nah, semangat itu, spirit yang akhirnya menginspirasi anak-anak muda. Makanya ketika ada anak hukum yang akhirnya merapat ke capres yang lain, sebenarnya saya bukan mempertanyakan, tapi bagaimana logikanya? Cuman kan ya balik lagi pilihan masing-masing. Cuman di sini kita sudah punya sosok representatif seorang akademisi hukum yang sangat baik loh gitu. Iya. Itu menarik. Nah, kita berlanjut lagi nih. Tadi kan disampaikan bahwa banyak generasi muda, Gen Z dan milenial itu yang cuek, apa sih kontribusi kita, padahal disampaikan oleh banyak pengamat bahwa suara generasi muda itu penting menentukan nasib bangsa ini. Nah, itu perlu gimana sih, kenapa penting gitu? Hanya sekedar memberi suara itu penting, gimana ini? Gini, untuk teman-teman generasi Z dan generasi milenial kan kadang ada yang berpikiran bahwa ngapain saya ngurusin politik, toh saya bayar pajak sendiri, saya juga digaji, saya nyari uang sendiri, saya juga refreshing sendiri. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir kalau pajak yang teman-teman bayar, kalau public spaces yang teman-teman pakai buat teman-teman refreshing, buat teman-teman healing, lalu ketika misalnya teman-teman cari hiburan, ada artis luar negeri datang masuk ke Indonesia, kebijakan politik lah yang menentukan itu. Mulai dari gaji teman-teman, mungkin teman-teman yang suka ngopi, komoditas kopi itu mungkin hal kecilnya ditentukan dari kebijakan politik. Jadi ketika teman-teman bilang bahwa aku nggak suka politik, aku benci politik, ya sebetulnya nggak masalah. Tapi yang namanya melek politik itu harus, karena ketika kita nggak melek politik, kita cuman mikirin bahwa saya juga digaji sendiri, saya bisa refreshing sendiri. Teman-teman nanti pada akhirnya hanya menikmati hasil dari kebijakan politik, nggak tahu dan nggak paham bahwa kebijakan politik itu benar atau salah. Ya, jadi boleh saya persingkat, sebenarnya memberikan suara itu penting karena itu akan menentukan wakil siapa di sana. Betul, dan juga pemimpin kita siapa. Itu penting ya. Baik, ini menarik sekali, tapi sebelum selesai
mungkin ada pesan khususnya bagi Gen Z tentang nanti pemilu di tanggal 14 Februari. Silahkan menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman Gen Z. Untuk kenapa teman-teman tadi harus melek politik, udah saya bilang tadi ya, bahwa hal-hal yang teman-teman pakai, hal-hal yang berkaitan dengan teman-teman itu terkait dengan kebijakan politik. Cuman pada intinya ketika nanti pemilu tanggal 14, teman-teman juga jangan sampai teman-teman gak nyoblos. Karena satu suara teman-teman itu berarti buat demokrasi nanti tanggal 14 gitu. Pesta demokrasi bahkan kan. Dan jangan lupa juga buat cari kertas suara yang sesuai. Ketika teman-teman mau pilih presiden, nanti tolong cari kertas suara yang warna abu dan coblos nomor 3. Nah, terima kasih. Jadi demikianlah para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Bincang-bincang kita dengan seorang Gen Z bintang yang dia adalah baru nanti untuk pertama kali pemilu ikut mencoblos, tapi begitu antusias dan mengingatkan bahwa walaupun nanti hari libur tanggal 14 Februari, tapi kita harus datang ke TPS dan semangat untuk memberikan suara, karena suara kita satu itu akan menentukan siapa pemimpin kita dan siapa caleg-caleg atau anggota dewan kita nantinya. Jadi jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari datang ke TPS, kita akan dapat 5 kertas suara dan untuk Pilpres adalah warna abu-abu. Demikian podcast kita kali ini dan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam persatuan.